Halo, perkenalkan nama saya Ganjar Roskito Aji. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2021 dari BPSDM Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kemotol, tempat tugas saya, tentang penerapan nilai-nilai aneka. Aneka adalah A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A yang terakhir itu anti korupsi. Seperti apa? Kita lihat nanti, oke? Saat ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kemotol, beliau Ibu Jion SAG. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait tentang penerapan nilai-nilai aneka untuk ASN. Langsung mau, Bu? Nah, terkait dengan aneka, mengapa ASN perlu menerapkan nilai-nilai dasar aneka? Kenapa aneka itu sangat penting untuk ASN? Langsung saja akan kami jawab apa yang jadi pertanyaan Pak Ganjar. Mengapa ASN sangat penting diterapkan dalam penerapan nilai-nilai aneka di lingkungan sekolah SD Negeri di sini? Karena ASN merupakan aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan, khususnya guru sebagai pendidik dan pengajar merupakan aparatur sipil negara, maka sangat penting sekali sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan nomor satu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka, di mana karakter aneka itu mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, dari konsep nilai-nilai aneka itu perlu sekali dan sangat penting sebagai aparatur sipil negara termasuk guru itu diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan kedua, Bu. Seberapa pentingkah akuntabilitas itu dimiliki seorang ASN, terutama guru SD? Ya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, utamanya guru SD, itu sangat penting sekali, di mana sebagai aparatur sipil negara mengemban amanah seorang pegawai negeri sipil itu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik yang akuntabilitas tadi. Pertama, harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Dua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Karena ASN khususnya guru itu juga sebagai penyelenggara pemerintahan, di mana mengemban tanggung jawab sebagai pendidik dan pengajar kepada siswa-siswinya yang merupakan generasi penerus bangsa. Maka kita harus menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek dari yaitu tentang akuntabilitas, nilai-nilai atau bagian dari nilai-nilai aneka tersebut. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana penerapan nasionalisme di SD Negeri Kemotol ini? Ya,
Sebagai seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia, nasionalisme, dan mengedepankan kepentingan nasional. Karena sebagai PNS tadi di atas sudah dijelaskan bahwa kita fungsi PNS itu sebagai pemersatu dan perekat bangsa dalam menjalankan tugas sebagai ASN, senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk yang tadi nasionalisme itu salah satunya adalah cinta tanah air Indonesia. Terus di dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip adil dan netral, memiliki jiwa nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nasionalisme yang selanjutnya itu nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air Indonesia yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila sebagai ASN khususnya guru di lingkungan SD Negeri Kementor ini dalam mengemban tugas harus menunjukkan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, senantiasa menjiwai jiwa nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, terus bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sebagai seorang guru antar sesama manusia dan sesama bangsa. Terus kita perlu menunjukkan sikap saling mencintai sesama manusia, khususnya sebagai pengemban penyelenggara pemerintahan di dalam kita mendidik dan mengajar terhadap siswa-siswinya. Terus supaya siswa-siswi kita juga terbiasa punya rasa tenggang rasa, sehingga merasa memiliki sebagai tanah air Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia, mencintai, bangga terhadap bangsa Indonesia. Maka seorang guru perlu sekali memiliki jiwa nasionalisme. Salah satu contohnya kita setiap saat menerapkan atau membiasakan terhadap siswa-siswi kita satu hal yang sederhana. Setiap hari Senin kita melakukan penghormatan terhadap bendera Budi dengan melaksanakan upacara, juga memperingati hari besar nasional dengan kita sering punya rasa hormat terhadap para pahlawan. Berarti kita merasa punya rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme, bangga terhadap bangsa Indonesia, dan rela berkorban dengan senantiasa merenungkan bahwa bangsa Indonesia merdeka itu atas perjuangan para pahlawan, sehingga tidak melupakan sejarah masa lalu. Yang keempat, bagaimana nilai etika publik diterapkan di SD Negeri Kementor? Etika publik, etik ya, kode etik yang sebagai seorang ASN, utamanya guru itu kita punya kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangan hanya ditujukan pada hal prinsip supaya kita bisa melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan benar. Dari etika publik itu kita merujuk pada Undang-Undang Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2014 bahwa seorang ASN itu harus bisa memegang teguh nilai-nilai luhur dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, Kesatuan Republik Indonesia, serta mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Seorang guru harus punya rasa jiwa mengabdi. Terus selanjutnya yang keempat, menjalankan tugas negara sesuai profesionalisme dan tidak berpihak. Selanjutnya, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian sebagai ahli, sebagai profesionalisme seorang guru. Terus
menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, selanjutnya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kita juga harus mempunyai dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kita kepada publik. Selanjutnya, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Juga memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar lingkungan sekolah kita, khususnya sebagai ASN yang punya profesi sebagai seorang guru. Terus mendorong pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai dengan baik, mendorong kesetaraan dan pekerjaan, meningkatkan aktivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir kita adalah sebagai seorang guru. Terus sebagai ASN sesuai dengan Undang-Undang Pasal 5 Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga, kalau kita bisa memiliki sifat menerapkan nilai-nilai aneka bagian dari etika tadi, maka kita perlu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Terus selanjutnya melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita sebagai ASN ada undang-undang untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Terus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Nah, maka dari itu kita sebagai ASN juga perlu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Terus menjaga agar tidak konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, terus tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas dan status kekuasaan untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, sebagai ASN, dengan kita memiliki etika publik, menerapkan nilai-nilai etika publik tadi, kita harus bisa memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Itu mengapa seorang ASN memiliki nilai-nilai etika publik, supaya di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan itu benar-benar bisa menerapkan dan mengenal secara benar-benar tentang disiplin sebagai seorang pegawai ASN. Untuk pertanyaan kelima, nah sebagai pelayan publik seperti yang Ibu katakan tadi, memiliki komitmen mutu itu kan sangat penting. Nah, komitmen mutu di SD Gemator itu contohnya seperti apa nih? Komitmen mutu di SD Negeri Gemator itu selama ini kan paradigma pemerintah itu supaya ada perubahan. Kita dengan menerapkan nilai-nilai aneka tadi, salah satunya adalah komitmen mutu, dari pola paternalistik dan feodal yang selalu minta dilayani. Sekarang kita bisa merubah bahwa pola pemerintahan yang saat ini itu siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Nah, maka dari itu bidang apapun khususnya di SD Negeri Gemator ini seorang ASN
harus mengedepankan komitmen mutu. Kita merupakan apa ya, punya komitmen bagaimana sekolah kita itu, atau utamanya ASN di sekolah kita itu benar-benar bisa mempraktekkan atau menjalankan konsep yang mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pendidikan ini dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus mengurangi atau menyalahgunakan yang sudah ditentukan dari peraturan perundang-undangan dalam pegawai atau ASN. Nah, maka dari itu kita harus mengedepankan hasil kerja yang bermutu sehingga dapat memberikan kepuasan sesuai jumlah atau capaian target. Misalnya dalam sekolah kita kan punya rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran pendapatan, itu harus benar-benar kita laksanakan sesuai rencana kerja yang sudah kita capai. Nah, dengan demikian kita akan bisa menghasilkan produk, jasa, manusia, proses di lingkungan kita yang benar-benar sesuai harapan konsumen atau pengguna. Kalau konsumen kita kan otomatis masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya atau putra-putrinya di lingkungan sekolah ini. Nah, dengan demikian komitmen mutu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi itu akan kita capai sehingga masyarakat di lingkungan SD Negeri Pengetol ini benar-benar dapat mendapatkan kepuasan sesuai yang diharapkan. Nah, dengan demikian ASN di SD Negeri Pengetol ini benar-benar menjadi ASN yang bermutu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tentang nilai anti korupsi. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi di SD Negeri Pengetol? Ya, ASN di SD Negeri Pengetol adalah merupakan pegawai aparatur negara atau ASN tadi. Jangan sampai kita melanggar undang-undang, karena di sekolah kita itu utamanya ada BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah. Nah, itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana, antara lain kita sebagai ASN itu jangan sampai melanggar atau melakukan kerugian keuangan negara. Terus yang kedua suap menyuap, ketiga pemerasan, keempat perbuatan curang, kelima penggelapan dalam jabatan, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Nah, hal-hal yang sudah diterapkan atau disampaikan dalam peraturan perundang-undangan ini, karena kita itu sebagai penyelenggara pemerintahan, kita harus mentaati 7 hal tadi. Maka dari itu merujuk dari peraturan perundang-undangan itu sebagai ASN paling tidak kita harus menerapkan anti korupsi, yang kalau tentang kerugian keuangan negara berarti dalam penyelenggaraan pendidikan, melaksanakan program penganggaran bantuan operasional sekolah kita laksanakan sesuai aturan yang sudah ada. Terus suap menyuap, misalnya di sekolah kita ya kita terapkan jangan sampai kita menerima suap menyuap dalam bentuk apapun juga, termasuk pemerasan. Nah, pemerasan mungkin satu hal kecil, kita harus menanamkan konsep pada siswa-siswi kita. Salah satunya pendidikan saling membantu, mengasihi, karakter saling cinta terhadap orang lain, itu tolong menolong. Salah satunya anak mungkin ada palak memalak terhadap. Saya kira cukup sekian, Bu.
Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman yang nanti menonton. Terima kasih. Sakit rekam ini. Cukup, bisa. Itu dia hilang. Lebih. Sampai sih.